Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Kembali senantiasa marilah kita tetap dan terus berserah diri dan bersyukur semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang wajib untuk kita sembah, Tuhan yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan Tuhan yang senantiasa melihat, mengetahui, dan menyaksikan segala bentuk amal perbuatan seluruh makhluk ciptaannya, dan Tuhan yang tidak pernah mengingkari akan janji-janjinya. Barang siapa beramal soleh akan diberi pahala, dan barang siapa yang beramal salah akan diberi dosa. Orang-orang yang taat akan dimasukkan surga, dan orang-orang yang maksiat akan dicampakkan ke dalam neraka. Karenanya kita berdoa dengan penuh usaha, mudah-mudahan seluruh rangkaian hidup dan kehidupan kita yang cuman sekali dan sebentar dan cuman sekali ini, seluruhnya dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam buat junjungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim yang akil balik dan tidak kelompok orang gila adalah dengan mendirikan sholat. Sholat ini beda dengan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah-ibadah lainnya itu manakala kita tidak sanggup boleh diganti dan boleh tidak dilakukan. Sebagaimana puasa wajib, namun kalau tidak sanggup boleh dengan fidyah. Zakat pun wajib, namun kalau tidak mampu tidak usah berzakat, bahkan boleh menerima zakat. Haji pun demikian juga, wajib bagi yang mampu. Kalau tidak mampu tidak perlu berhaji. Beda dengan sholat. Manakala seorang manusia dia muslim, akil balik dan tidak gila, maka sepanjang napas belum sampai di kerongkongan, belum gorgoroh, belum sakratul maut, sepanjang itu jualah sholat wajib untuk didirikan. Sanggup tidak sanggup, mampu tidak mampu, siapapun, kapanpun, dan dimanapun, yang namanya sholat wajib mutlak untuk didirikan. Kemudian beberapa di antara fungsi sholat itu, yang pertama bahwa sholat itu adalah sebagai tiang agama. Hal ini disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa saja yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan, menjaga maupun merawat agama pada dirinya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan siapa saja yang coba-coba untuk meninggalkan sholat dengan dalil apapun, apakah karena malas atau karena mengingkari perintah tersebut, maka pada saat itu yang bersangkutan sudah meruntuhkan fungsi dan nilai agama dalam diri untuk hidup dan kehidupannya. Maka sholat yang pertama adalah sebagai tiang agama. Kalaulah kita mau melihat orang itu tegak agamanya, lihatlah sholatnya. Yang kedua,
Sholat itu sebagai ukuran dan barometer apakah diterima atau tidak amal-amal kita yang lain nanti di hadapan Allah. Tergantung dari sholat kita. Pertama sekali yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Andailah baik sholatnya, baiklah seluruh amal ibadahnya. Kalaulah rusak sholatnya, maka rusak jualah seluruh amal-amalannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka sholat yang kedua itu sebagai ukuran dan barometer diterima atau tidak amal-amal kita yang lainnya. Namun disayangkan, kadang-kadang hari ini terlalu banyak di antara kita yang hidupnya itu makan dari rezeki Allah, minum dari airnya Allah. Bahkan dia bisa hidup bernapas udara itu dari udaranya Allah. Namun kemudian dia dengan songongnya, dengan jahilnya, dengan takaburnya melenggang di atas bumi Allah, berjalan di atas tanahnya Allah, menelan makanan dari rezeki Allah. Namun orang itu tidak mau rukuk dan tidak mau sujud. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka oleh karena itu wahai manusia, sepanjang darahmu masih mengalir, jantungmu masih berdetak, napasmu masih berhembus, jangan tunggu nanti-nanti, bersegeralah untuk sholat. Sholat jangan tunggu nanti-nanti, nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikapani. Demi Allah, manakala manusia mati menghadap Allah, tidak punya harta, tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya kebun, Allah tidak murka. Namun manakala manusia mati tidak membawa amal ibadah, disitulah letak murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal ibadah itu tergantung pada persoalan sholat kita. Yang ketiga, sholat yang kita dirikan itu sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan bahasa yang jelas, tegas, lugas dan tuntas. Allah katakan, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mampu mencegah dari berbagai macam perbuatan fahsya, yaitu keji, dan perbuatan mungkar. Dua kalimat ini amat sangat familiar di telinga kita. Dua kalimat ini, fahsya dan mungkar ini, begitu sering kita dengar. Namun banyak di antara kita, banyak yang tidak memahami akan makna kalimat tersebut. Apa itu fahsya? Fahsya itu adalah perbuatan dosa yang merugikan diri sendiri. Itu namanya fahsya. Contoh, mengkonsumsi narkoba atau sabu-sabu itu fahsya, dosa dan dosa besar, cuman merugikan diri sendiri. Kalau mungkar, bandar sabu itu yang mungkar, dia merugikan orang lain. Maka perbuatan mungkar itu dan perbuatan fahsya itu wajib diberantas. Siapapun pelakunya, apapun pangkat dan jabatannya, wajib untuk ditumpas dan dihilangkan. Maka orang yang sholat mustahil akan melakukan perbuatan fahsya dan mungkar ini. Jadi fahsya itu dosa yang cuma merugikan diri sendiri, namun dosanya dosa besar. Kalau mungkar merugikan orang lain. Berzina, fahsya itu perbuatan dosa dan perbuatan itu dianggap dosa besar, cuman merugikan diri sendiri. Namanya berzina, sama-sama mau, sama-sama suka. Namun kalau memperkosa, merugikan orang lain, itu namanya mungkar. Bunuh diri, fahsya, dosa besar yang rugi dirinya sendiri. Namun kalau membunuh, itu namanya mungkar. Itulah fahsya dan mungkar. Maka sholat akan mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertanyaan kemudian, mengapa ada sebahagian manusia itu dia sholat, padahal sudah dijamin oleh Allah bahwa sholat itu akan mencegah dari berbagai macam perbuatan keji dan perbuatan mungkar, namun perbuatan itu masih dilakukan. Barangkali orang ini sholatnya belum sesuai dengan sunnah dan tuntunan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli."
Hai umatku, sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku ini sholat. Bagaimana sholatnya Rasul yang harus kita contoh, sehingga sholat itu akan mampu membentengi diri kita untuk tidak melakukan perbuatan keji ataupun perbuatan mungkar. Setidaknya ada 3 hal yang harus kita contoh dari sholatnya Rasulullah SAW. Yang pertama, sholat di awal waktu. Sepanjang sejarah hidup baginda Rasul SAW, beliau senantiasa sholat di awal waktu. Bahkan beliau memberikan motivasi, memberikan tuntunan kepada kita. Beliau berkata, "Afdalu a'mali ummati as-sholatu fi awwali waqtiha." Sebaik-baik, sebagus-bagus, dan sesempurna-sempurna amal perbuatan umatku adalah sholat di awal waktu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Namun sayangnya, masih ada juga di antara kita, ini jaminan Rasul, kita diperintahkan untuk sholat di awal waktu, tapi kadang-kadang di antara kita masih banyak yang mengulur-ulur, menunda-nunda, dan melambat-lambatkan waktu sholat. Kadang-kadang sholat Jumat pun datang belakangan, duduk paling belakang sambil tiduran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Bagaimana kualitas ibadahmu yang akan engkau persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara engkau menghadap manusia dengan cara yang terbaik. Namun manakala engkau menghadap mempersembahkan hal itu kepada Sang Pencipta, asal-asalan engkau lakukan, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita ubah perilaku seperti ini. Sholat di awal waktu. Yang kedua, sholat di masjid. Imam Syafi'i, tokoh mazhab dunia yang banyak diikuti umat manusia, beliau dalam sebuah fatwanya berkata, andailah suara azan itu berkumandang dan terdengar sampai ke rumah kita, lalu tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, apakah itu hujan deras, apakah karena sakit, atau karena ada hal lainnya yang memungkinkan kita untuk tidak berangkat ke masjid, kemudian kita sholat di rumah, tidak sholat di masjid, perbuatannya memang sah, namun perbuatannya berdosa. Sedemikian pentingnya sholat di masjid itu. Kota Duri itu tidak lebih dari 240 masjid dan musola. Kota Duri. Kita tidak berbicara Kecamatan Mandau, kita berbicara Kota Duri terdiri dari beberapa kelurahan yang dekat dengan wilayah kita. Zona radius 8 kilo persegi, hampir 240 masjid dan musola. Dibangun cantik dan indah, sponsori oleh pengurus, ditopang oleh para jamaah. Namun apa yang terjadi? Kadang-kadang jamaahnya bisa kita pahami hanya sebatas itu saja. Masjid banyak yang kosong, masjid banyak yang tidak terisi. Maka oleh karena itu, contohlah sholatnya Rasul, sholat di masjid. Dan hanya orang yang beriman sajalah yang akan mampu dan sanggup meninggalkan segala aktivitas hidup keduniaannya, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Sholat berjamaah dengan sang imam di masjid bersama-sama. Itu dilakukan hanya orang yang imannya kuat saja. Kemudian sholat yang harus kita contoh dari sholatnya Rasul adalah sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Shollu warka'u ma'ar raki'in." Rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Secara implisit di situ seolah-olah Allah memerintahkan sholat itu secara berjamaah. Maka oleh karena itu 3 hal ini bisa kita contoh, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah kita yang teramat sangat singkat ini bisa memberikan motivasi tambahan ilmu